tiap bulan saya dapat penghargaan. MAD ya? MAD, make a difference namanya, membuat perubahan. Jadi orang yang membuat, saya itu makanya. Terus kalau kenaikan gaji saya paling gede, soalnya nilainya orang tiap bulan dapat. Kadang-kadang satu bulan awardnya 2 gitu. Kadang-kadang saya juga suka pernah juga gitu, karena udah dapat 2 bulan depan, aduh kasihan, saya bantuin teman gitu dia biar dapat, saya motivasi, kamu ini kita ajarin, akhirnya dia yang dapat, kita udah 2, jadi bulan depan kalau nggak dapat nggak apa-apa misalnya gitu kan. Kadang-kadang saya sampai gitu. Jadi kalau banyak hal yang mau saya banggain, saya bisa gitu, tapi saya nggak mau begitu gitu. Saya sendiri kerja itu harus ada yang bisa backup. Karena apa? Saya nggak mau tiap hari harus kerja, karena saya punya kepentingan kan. Kadang saya butuh cuti, kadang keluarga saya ada perlu, berarti kan saya harus membina orang supaya orang juga bisa melakukan pekerjaan saya. Misalnya saya, entah saya backupnya atasan saya atau bawahan saya atau partner yang sejajar misalnya, kita harus punya mental seperti itu. Karena gini, kita kan pengen sukses kita bukan cuma di sini loh. Jadi ada peluang buka seperti ini juga di tempat lain yang mungkin menginduk KTML, atau diberi kesempatan sama Mas Yovan buka beda namanya, nggak apa-apa gitu loh. Tapi kita sudah ada regenerasi lah. Kalau kita nggak regenerasi orang, bagaimana kita mau terbang tinggi? Kita digandulin sama Mas Yovan terus, ya kan? Kaki kita mau terbang nih, digandolin, jangan cuma lo doang yang bisa begini, cuma lo doang yang bisa beresin kandang misalnya. Nggak bisa kita terbang tinggi, makanya kita harus punya backup gitu. Mas Every misalnya apa, pegang apa, harus punya backupnya siapa? Mas Feril misalnya seperti itu. Mbak Asti backupnya siapa? Mbak Monita misalnya, harus begitu gitu. Mbak Uta backupnya siapa? Siapa tadi? Tiara, rumah Tiara, aku ingetnya, temen aku punya yayasan. Nah, jadi balik lagi bahwa bahkan pada pekerjaan yang manual sekalipun harus ada sistemnya. Sistem terdiri atas 3, jelas prosedurnya, jelas instruksi kerjanya, dan ada pelaporannya. Tapi yang menarik lagi, yang bisa nggak boleh cuma 1 orang. Jadi harus ada lagi. Itulah sebabnya kenapa tadi saya ngomong sama Pak Albi bahwa artiannya dia harus bisa. Kenapa kemudian kita jauh-jauh dan Bu Nana datang ke sini, ya kan? Dari segi waktu, otomatis kan kami pasti harus nganterin dan lain-lain. Itu kan biaya waktu, biaya bensin dan lain-lain. Ini adalah suatu investasi supaya bisa. Karena nggak bisa kan artiannya kayak macam ini kan adalah perusahaan yang artiannya adalah bukan seperti katakan warga begitu yang kerja sorangan gitu, ngerti nggak maksudnya? Ini perusahaan yang mana artinya harus ada regenerasi. Regenerasi itu wajib atau ekspansi. Ada 2, regenerasi atau ekspansi. Iya, regenerasi itu supaya bisa ekspansi. Nah terus Bu Nana juga menyampaikan terkait dengan apa tadi? Backup system ya. Nah backup system itu dimana kembali lagi tidak ada ego yang bermain di situ. Kalau sumpahnya mau ditonjolkan ya awardnya beliau paling banyak ya Bu ya. Iya, tapi kan aku gitulah. Maksudnya jangan kita nge-keep pekerjaan kita, karena kalau kita keep, maksudnya kita ya yang bisa bersihin kandang gue doang nih. Iya. Berhenti di situ jadi tukang bersihin kandang terus, padahal kita kan pengen buka lagi di tempat lain kan. Jadi terus misalnya gini, kita punya istri misalnya, suatu saat istrinya pengen sekali-kali lah kita dapat cuti misalnya, pengen sekali-kali ada keluarga yang pengen apa misalnya, ada keluarga butuh, orang tua kita datang misalnya, orang tua kita datang jauh-jauh dari kampung, pengen tahu Monas misalnya.
Lah kalau kita nggak ada yang gantiin bersihin kandang, Ya. gimana kita bisa nganter orang tua kita ke Monas misalnya gitu kan. Makanya kita jangan pernah merasa gue yang paling bisa di pekerjaan ini, jangan. Ini penting ya Harus kita saudara-saudara, punya backup siapa gitu. bahwa yang ditangani, maksudnya untuk memberikan skala daripada berapa besarnya Bu Nana kewenangannya, dari segi ukuran pabrik aja itu dari depan ke belakang 1 kilo ya. Arnold, saya belum jadi manajer, masih koordinator. Tapi saya nanganin udah besar lah ya, kan di sana ya lumayan gitu. Nah, cuma waktu itu kan ada krisis Amerika tuh yang Detroit sampai pilot, sampai Detroit nggak ada orang yang mau di Detroit itu kan. Nah, kita kan pabrik Amerika Australia. Jadi saya, wah sorry tahun ini belum bisa jadi manajer. Itu saya saatnya udah harus jadi manajer gitu. Nah, saya sudah ciptakan backup saya, jadi supaya nama saya tetap bagus di situ. Orang tahu saya orang yang bagus, orang yang kerjanya bagus. Karena suatu saat kita nggak tahu nanti ketemu di mana sama teman kita yang satu perusahaan, kita bisa ditawarin apa, kita bisa Karena reputasi ya, bagus. reputasinya bagus. Iya. Kita harus ciptakan itu, jangan kita ciptakan musuh di mana-mana. Jadi karena kita nggak tahu nanti yang menolong kita siapa, itu kan. Jadi itu saya udah ciptakan yang ngatur orang, ada orangnya, yang ngatur PPIC ada, yang ngatur PPIC tahu kan, apa, supply demand Dia sama yang ya. menangani. Nah terus itu, terus yang ngatur lapangan, kebenaran saya juga pegang lapangan. Jadi saya pegang 3 hal waktu itu, orang dan sistem yang berlaku di pabrik, termasuk skill itu multi skill saya tahu. Jadi saya ada datanya, si A dia bisa apa aja ada, karena kita bikin matrix skill. Betul. Matrix. Iya, dibikin matrix. Misalnya Mas Nanda ngerti PPIC, ngerti keuangan, ngerti pajak, ngerti perayaman, misalnya gitu. Misalnya itu harus didata semuanya. Dan itu nanti buat penilaian. Jadi kalau misalnya kenaikan gaji tertinggi yang skillnya yang paling banyak, Iya. wajar gitu misalnya. Jadi itu objektif. Jadi kita berlomba-lomba buat ningkatin skill kita, dan skill kita itu juga bisa diverifikasi nanti. Jadi tadi di jalan beliau mencontohkan artiannya ada nama dan kompetensi yang dibutuhkan untuk, atau kompetensi yang dibutuhkan di sini. Apa-apa saja, bisa sembelih, Ya, bisa apa, bisa kasih makan, Iya. bisa Bisa nyembuhin sanitasi, ayam. bisa nyembuhin. kan ada Nah, itu kan gitu. di Adem checklist. tangannya. Nama Checklist. siapa? Oh dia bisanya cuma 1. Oh ini bisanya semua. Semua harus ngejar untuk bisa semua. Nah, itu betul. Semua harus ngejar untuk bisa semua. Jadi Itu kayak matrix skillnya berarti. ya kayak saya waktu di Arnold itu. Jadi gini, kalau perusahaan itu mau pengembangan orang, itu bisa, karena saya udah ada daftar skillnya, udah lengkap. Jadi misalnya dia tukang mixing, tukang ngaduk adonan, itu kan biasanya bapak-bapak kuat gitu kan, itu. Tapi dia mungkin packernya, making kurang bisa. Latihan ketika dia udah selesai mixing, bikin adonan, biasanya nganggur kan. Kalau ini saya ini lagi belajar making, kan lumayan dia dapat output, berarti kan produktif, nambah output kan, nambah output berarti makin produktif. Ya. Nah itu jadi kita harus kejar semua orang untuk bisa semua skill, jadi bisa saling backup. Yang tadi Bu contoh packer gimana Bu? Iya itu. Yang sebelum datang dia nganggur malah. Iya Sebelum itu Bu. kan si tukang mixing itu tukang bikin adonan tuh gede. Kalau adonan itu untuk kulit atau biskuit itu 1 ton, gede banget. Orang bisa masuk ke dalam tuh. Itu gede bisa satu ruangan, satu kamar kita lah itu mesinnya. Nah, terus itu kan cuma 1 jam ngaduk adonan, udah selesai. Nanti untuk dia standing time, kalau dia ngaduk lagi. Nah terakhir itu dia kan cuma mungkin 3 batch misalnya, 3 batch 3 ton.
itu udah bisa buat 3 shift misalnya. Nah berarti nanti yang shift 2, shift 3 kan nganggur. Atau di shift 1 masih ada waktu 4 jam misalnya. 4 jam dia daripada dia nganggur biasanya tiduran, keluar misalnya, ngerokok atau apa gitu kan. Nggak ada kerjaan. Nah itu kita manfaatkan lagi untuk jadi packer, ngepek barang. Ya nggak apa-apa kan jam kerja gitu kan. Itu tapi kita motivasi juga. Jadi gini, di luar itu saingan kan banyak. Harga material itu semakin naik. Harga utility, listrik, air, gas itu pasti naik. Ya kan makin tahun nggak ada yang turun kan. Itu jadi terus home industry tambah banyak. Itu kan nambah saingan kan. Udah mulai ada kayak nyam-nyam itu kan yang dibikin ibu-ibu rumah tangga, terus cookies harganya lebih mahal, lebih laris misalnya kan. Itu juga, nah itu saingan juga kan. Nah untuk bisa bersaing apa, jadi ada yang harus kita improve di dalam, ada penghematan yang harus kita bisa improve di dalam. Contohnya meningkatnya output karena ada tambahan pekerjaan. Pekerja yang tadi yang nganggur, dia udah selesai kerjaannya, udah dia selesai di situ. Tapi dia bisa nambahin making, atau dia kurang motorik halusnya kurang, ya dia bagian mindahin karton misalnya, bagian ngepak karton, brek kan cuma brek gitu kan, itu kan tenaga gitu misalnya. Atau dia ngangkat pakai apa namanya troli, mindahin troli apa gitu kan, itu kan nambah output. Yang biasanya apa pindah jadi apa misalnya gitu. Nah itu nambah output. Kita harus punya masukannya adalah matriks kompetensi, dimana itu nanti ketika ada seseorang yang mengalami kurang di satu aspek, nah dia bisa dilatih di situ. Dengan demikian sistem, tapi tetap ya matriks kompetensi dengan artiannya posting dia bisa jadi dia postingnya di sini tapi skillnya banyak begitu ya. Bisa. Nggak mesti karena dia di sini maka kompetensinya cuma di sini, dia bisa banyak. Ya. Cuman kebetulan postingnya di sini. Ya. Itu. Hanya dengan mekanisme itu terjadi yang disebut sebagai bisa di rolling, jadi lebih bebas dan itu bisa meningkatkan ya. Dan itu nanti kita bisa melihat titik yang yang pekerjaan ini bagusnya si ini, pekerjaan ini bagusnya si ini gitu. Kadang-kadang ada juga yang karena kita orang ya yang mengerjakan orang bukan mesin kan, kadang-kadang dia ada moodnya ya kan. Aku kadang-kadang aku passionnya di sini gitu, kadang-kadang gitu. Nah itu nggak apa-apa, kita mungkin itu kita andelin dia di situ gitu, tapi nanti orang lain bisa backup seperti itu gitu. Kadang-kadang ini kita rugi ya, tapi untuk menekan kerugian kita bisa untung di tempat lain gitu. Nah itu kita harus cari-cari gitu. Bukannya dipakan sih misal hal lain, makanya kita perlu improvement tuh itu. Karena kita harus bersaing di luar kan. Di luar kan udah punya pasar sama harganya 60 ribuan ya. Kalau aku lihat di supermarket yang beli lebih banyak. Kita belum bisa supply supermarket kan. Seperti itu. Dan kalau farmers aku belum cek ya. Kalau kayak Superindo, Tiptop, Kampung ya kurang lebih 60 ya. Oke, sekarang kita cuma buka nggak organik. Pertanyaan, kalau ada pertanyaan nggak? Silakan. Sebelum kita lanjut lagi. Udah? Ya. Instruksi kerja. Bahasa Indonesianya IK, instruksi kerja. Bahasa Inggrisnya WI, work instruction. Zaman Soeharto nggak boleh WI, harus IK. Pakai bahasa Indonesia semua. Soeharto udah nggak ini, pakai WI. Ya orang enaknya apa? Terus semua itu harus direkod, harus didokumentasikan berupa form atau checklist yang harus diisi. Jadi kalau kita ke toilet umum,
suka lihat kan di toilet ada kertas digantung, di checklist sama office boy kan. Nah, sekelas office boy aja dia melakukan pembersihan toilet, penyediaan sabun, pengecekan keran, terus ngepel lantai, itu dia pakai checklist. Udah keren kan zaman sekarang. Itu karena apa? Manusia ini Allah ciptakan hebat, tapi tetap masih manusiawi kan. Kalau kita salah, ya manusiawi lah, namanya juga manusia, ya kan? Berarti ada salahnya. Ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya Nabi ya. Nabi aja juga pernah ditegur Allah. Nah, jadi supaya kita nggak salah, itu kita pakai checklist misalnya, atau form. Kita punya pekerjaan ada 10. Sudah ngasih makan, apa misalnya, pertama cek lampu kandang, oke udah. Terus cek suhu kandang, udah misalnya. Kadang kan orang kan suka lupa kan. Cek misalnya kelembapan udara kandang, cek misalnya. Cek ketersediaan pangan, pakan misalnya, cek kondisi ayam, ada nggak gitu. Jadi misalnya habis dikasih makan kan kadang ada yang kekenyangan, ada yang masih lapar, kan ayam nggak boleh kekenyangan ya kan, kalau kekenyangan mati ya kan, itu misalnya. Jadi kayak gitu kan, nanti kita penyebab kematian apa aja kemungkinannya, pakai fishbone diagram kan misalnya. Nah dari situ kan juga ada unsur-unsurnya. Nah kita udah melakukan itu belum? Apa yang kita lakukan kita catat, makanya harus ada. Jadi kita nggak jual omongan. Mbak Uta, udah saya kasih makan, udah saya cek lampunya terang, udah saya cek nggak kedinginan ayamnya, buktinya ada nggak? Jadi harus bisa ya, jadi harus ada verifikasi. buktinya gitu. Jadi kalau kita pengen sistem ini jalan, dulu kita juga kayak begitu, jadi pakai foto atau video dilempar ke WA group ya internal, WA group internal. ya boleh, tapi ya boleh, tapi ntar misalnya ke penuhan nggak, Ya, bagaimana, penuhan. ntar dilihat lagi gitu. Karena kan harus gini, nanti kan ada sertifikat halal kan, kan ada audit, Betul. kan perlu kayak gitu. Jadi menunjang halal kan termasuk kan, kayak pengecekan kandang apa kan, itu juga penunjang halal. Nah itu nanti itu nggak percuma, jadi nggak ada yang kita kerjakan percuma. Jadi beliau paham mengenai mekanisme sistem audit halal, audit ISO, semuanya pada ujung-ujungnya sama. Iya, yaitu sama. bekerja sistem. Semua kan auditnya halal, organik, ya kan? Aku baca sertifikat di sana kan, itu kan. Nah Karena itu basicnya adalah audit. Gitu. iya. Nah yang kita kerjakan, jadi gini, jangan merasa ketika ada kita dikasih kerjaan itu, aduh tambahin kerjaan. Jangan merasa gitu. Kalau hal baru adalah ilmu baru kita tambah pintar. Hal baru yang kita kerjakan, otak kita tambah belajar. Kan ini main TML kan namanya kan. Nah udah nggak usah diajarin tuh, total mind learning ya. Berarti kan bagaimana memaksimalkan otak. Jadi ketika kita dikasih sesuatu hal baru yang harus kita kerjakan, terima dengan baik, terima dengan semangat. Karena itu makin bikin otak kita tambah pintar. Bekalnya nanti buat hari depan. Jangan ngelihat, wah tambahan kerjaannya pusing. Jangan. Jadi Itu harus motivasi diri sendiri. kata kunci yang kedua sepanjang perjalanan 4 jam tadi ya di jalan, ya kan, itu adalah karena tiba-tiba macet di Jagorawi. Jadi kita banyak sekali diskusi di jalan. Yang nomor 2 itu adalah kata kuncinya adalah helikopter view. Nah, Betul Ibu ya? ya. Jadi bagaimana kemampuan daripada masing-masing orang di sini untuk bisa menangkap hal yang abstrak
menjadi dalam satu lembar kertas dan itu harus bisa dikonkretkan, termasuk masalah di lapangan apa, ya kan, termasuk apa ya, yang sifatnya adalah satu lembar kertas gitu ya. Ya, Silakan. jadi gini, ketika kita melihat sesuatu masalah, ketika kita melihat suatu masalah, bagaimana kita mau menyelesaikannya, kita harus seperti kita naik helikopter. Kita naik helikopter kan tinggi ya, dari atas langit itu awan, itu dekat awan, itu kita ngeliat ke bawah. Apa yang kelihatan? Oh, ada di situ ada masjidnya. Kan kelihatan kan atap masjid, tahu kan pasti beda. Oh, ada aliran sungai. Oh, di situ ada lapangan. Oh, ada bendera tuh kecil tapi ada kibar-kibar. Oh, ada benderanya. Oh, itu ada tempat mainan anak-anak gitu ya. Nah, itu kita harus bisa petakan. Jadi misalnya ini kandang. Oh, ini TML. TML ini, oh, ada kandang dewasa, ada kandang ABG, ada kandang kecil, kandang ayam kecil. Oh, di situ ada tempat peralatan. Oh, di sini ada apa? Misalnya ikan nila. Oh, nah, terus oh, yang mati besar di sini. Itu apa? Yang ayam dewasa. Oh, sekian 22%. Oh, yang ini ayam ABG sekian persen. Oh, ayam kecil sekian persen. Oh, nila ada yang mati sekian persen misalnya. Nah, itu kita harus bisa melihat itu namanya helicopter view, harus melihat. Nah, dari situ lagi kita ngelihat lagi. Jadi pertama ngelihat itu gambaran besar dulu, apa yang terjadi di situ, terus dari situ kita petakan lagi. Oh, ayam besar yang paling banyak yang mati. Di ayam yang besar apa yang terjadi yang nggak biasanya gitu, yang di luar standar, yang anomali apa? Oh, tiap habis dikasih makan pada kekenyangan misalnya. Oh, hawanya dingin atau apa. Nah, itu kita harus bisa melihat secara helikopter view, baru nanti kita detail gitu. Jadi melihatnya, kalau kita pengen jadi bos suatu saat ya, itu harus bisa melihat general luas, dan itu dalam satu kertas. Harus dalam satu kertas. Betul. Jadi artinya dibatasi, jadi nggak terlalu banyak. Dia harus bisa mensederhanakan permasalahan itu, Ya, menangkap hal yang abstrak, ya, menjadikannya menjadi konkret, tahu hubungan antar subsistem, kenapa ini dan penyebabnya apa, ya kan? Jadi tadi diterangkan 7 tools apa panjang lebar itu. ya, banyak Cuman itu banyak. saya rasa nanti materi lain lah, ya, materi lain, karena waktunya nggak akan cukup. Tapi poinnya adalah harus bisa membahasnya dalam satu kertas. Nah, tapi di sini Bu, permasalahannya adalah teman-teman ini kayak minyak ma air kalau seumpamanya mencatat. Tadi yang saya bilang tuh, dia agak enggan untuk mencatat. Ada tipsnya nggak? Jadi gini, jadi sistem itu kan tadi ada 3 ya, ada SOP, ada WI, ada formulir. Nah, jadi gini, sistem itu harus bisa mengikat semua unsur di dalamnya. Unsur itu tadi ada berapa? 4. Ya, mesin nyontek 4M. 4M. Apa aja? Material, mesin, metode. Iya. 4 unsur itu diikat sama sistem. Sistem itu harus bisa mengikat keempat ini dan tidak memberi kesempatan keempat ini untuk aneh-aneh. Aneh-aneh apa tuh? Iya, maksudnya tidak menjalankan sistem. Jadi kalau saya dulu di pabrik, saya ngeliat
oh ini perlu begini nih gitu kan. Nah, terus saya sebelum itu ngomong dulu sama operator misalnya, ini perlu begini nih gitu kan. Terus pasti alasan tuh kan, alasan tuh biasanya orang yang tidak mendukung sistem tuh biasanya banyak alasan. Itu susah bu, nanti begini gini, ntar gini. Oh susah ya. Oh sekarang contohnya misalnya gini, tadi saya cerita baju itu kan, jadi kebenaran bos itu marah-marah keliling, tapi di tempat lain baju berantakan, banyak gantung-gantung gitu. Apalagi kalau misalnya habis hujan, jaket, jas hujan, ini belum sepatu digantung apa gitu kan. Nah itu kan area kerja, bukan area pribadi. Itu semrawut begitu kan, menghalangi barang kan. Itu karena ditaruh di area kerja. Nah terus saya bilang, kan kita 4R. Apa 4R? Rapi, Nah itu kan 4R harus jalan kan, 4R itu. Nah itu terus 4R ini 5 Bu. oh iya sorry 5R. Satu lagi apa jadinya? Nah, rawat. 5R ini 5R ini harus dijalani. Kenapa? Itu karena jadi pertama apa tadi? Resik bersih ya. Kenapa harus bersih? Kita mau nggak area tempat kerja kita nggak bersih? Nggak mau kan? Iya. Kenapa nggak mau? Kenapa kalau kotor nggak mau? Kamu nggak nyaman. Kalau kamu nggak nyaman, gimana kerjanya kamu? males-malesan, Kurang males-malesan. Kalau malesan hasilnya gimana? Jelek. Jadi tahu ya, paham ya. Resik yang pertama supaya hasilnya apa? Bagus. Yang kedua apa? Ringkas. Kita pengen nggak semrawut, ribet gitu. Inilah itu ribet kan, banyak hal, double kadang-kadang melakukan ini melakukan itu tapi double gitu. Mau nggak? Enggak kan? Karena apa? Kalau kerja double apa namanya? Pemborosan apa? Waktu. Ya kan? Kalau boros waktu berarti apa hasilnya? lebih capek. Ya kan? Jadi harusnya kita dapat 2 jadi dapat berapa? 1 misalnya. Jadi jadi apa? Tujuannya ringkas apa jadinya tujuannya? Mempermudah supaya hasilnya efisien. Supaya hasilnya apa? Efisien. Feril. Ini Feril. Supaya hasilnya apa? Lebih optimal. Supaya hasilnya bagus kan. Oke. Terus apa lagi yang keempat? Kan udah ringkas. Oh ya 3 apa? Lu nurut aja nafsu. Maafin Bu ya. Rapi. Kita mau nggak kerja berantakan, Feril? Nggak mau, Mbak Asti. Kalau kerja berantakan efeknya apa? Pusing. Kalau pusing hasilnya nggak maksimal. Rawat, pengennya kita rawat kan. Naruh gunting di mana nggak jelas, lupa naruhnya. Habis make spidol, taruh di mana? Hilang. Habis make pisau, taruh di mana? Kalau dia ngomongin nanti emang apa? Emang apa? Cuma Makanya itu. pisau, pisau doang. Emang apa? Pas lagi dibutuhin nggak ada. Iya, pisau doang. Kebayang nggak kita di puncak sini nggak ada pisau, nyari kemana? Turun dulu, gitu kan? Kalau nggak turun gimana? Kalau turun yang tadinya harusnya udah ada hasil jadi belum ada hasil. Ya, Betul. harus merawat apa yang ada. Yang bagus dirawat dengan baik, yang jelek dirawat supaya jadi bagus. Jadi tujuannya merawat apa?
Lebih memudahkan. supaya hasilnya bagus. Yang terakhir apa Mas Nanda? Asik. Rajin. Rajin itu supaya apa? Lebih produktif. Lebih produktif supaya ada hasilnya bagus. Jadi 5-5-nya ini supaya apa? Hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Ya kan? Jadi misalnya Mbak Uta ngingetin itu gunting taruh lagi kalau udah pakai, ada manfaatnya nggak? Ya, Supaya apa? mempermudah diri sendiri. Tadi supaya apa? Hasilnya Hasilnya bagus. bagus. Jadi pernah kepikir nggak? Cuma sekedar gunting aja itu bisa berefek, itu ayam nggak mati. Pernah berpikir gitu nggak? Itu nggak langsung, tapi begitu gitu loh. Ya misalnya nih, nggak ada gunting, kita bingung nih. Itu tempat pakan keras banget dibukanya, nggak ada gunting, gimana mau buka, gimana mau ngasih makan ayam telat makan gimana? Habis itu oh ya dipanggil sama Mas Yovan, oh iya, lupa ya kan, telat berapa jam, kamu udah kasih makan, abis itu oh iya, bahas ini, kamu udah kasih makan ayam belum? Wah iya tadi lagi ngapain? Nggak efeknya? Ada. Jadi jangan sepelekan hal kecil yang kita anggap kecil, padahal itu bukan kecil gitu. Makanya kenapa itu mahal loh, training 5R itu mahal. Cari di Google training 5R, harga training 5R. Tapi banyak orang juga abis training nggak jalanin, cuma menuhin CV doang. Tuh, itu 5R di bahasa Indonesiain. Nah itu ditulis, resik, rawat, rapi, ringkas, rajin. Kebalik-balik gak apa-apa, yang penting dijalanin. Saya nggak pernah ngafalin kok, bener. Saya nggak pernah, makanya tadi di mobil saya tanya dia, orang saya nggak hafal, ngapain? Yang penting kita jalanin. Gitu. Yang penting kita jalanin. Makanya tadi saya nanya kan, R-nya apa? R-nya apa? Saya nggak ngafalin, tapi itu tanemin di dalam hati. Intinya kita bisa lebih rapi, bisa ngerawat, bisa lebih rajin. Ke bawah dalam hidup ya. Itu intinya itu. Kalau nggak bisa jalanin, tulis di kertas, tempel di tempat yang kita bisa ngelihat tiap hari. Buku kita paling depan. Karena ujung-ujungnya di produktivitas, ujung-ujungnya di hasil. Kalau itu nggak dijalanin, udah deh. Jangan harap bisa berhasil outputnya. Bener, harus sepele. Hal sepele itu saya di rumah juga masuk ke. Aduh, nih ada yang gunting, make pindah tempat nih, nggak balik lagi, gitu. Ini bunda harus kasih tali atau bagaimana nih, gitu. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita mungkin perlu begitu, ya gunting, apa harus dikasih tali. Kalau memang harus di situ, tapi kalau memang gunting itu harus mobile, harus pindah-pindah, ya berarti harus make taruh. Atau di kandang harus ada gunting ya, siapin gunting di kandang. Pisau harus ada di mana, di dapur. Ini kita juga ngelihat. Jadi sistem itu harus supaya nggak ada yang protes. Bagaimana supaya semua kerjanya nyaman? Bagaimana? Jadi misalnya dari sarana prasarana, dari yang paling murah aja. Misalnya gunting harus ada di mana? Harus ada berapa? Ya penuhin aja, nggak apa-apa. Kalau memang di dapur harus ada, di sini harus ada, di kandang harus ada, adain. Jangan sampai karyawan kita mengeluh, ada gunting nih, males, ribet. Kita jawab kayak gitu. Itu sampai bahkan owner saya orang Singapura sampai gini, wah departemen kamu kayak hotel katanya. Ini pakai barang baru Pak? Enggak, barang bekas. Saya bilang gitu, ini barang bekas. Paling yang baru ini kunci-kuncinya. Yang menarik tadi bahwa artinya adalah ketika si finance bekerja, tahu
terlokalisasi, ada pemborosan. Mm-mm. Tapi ketika si finance bilang semua baik-baik aja, departemen improvement ngapain kerjanya? Ya harus ngelihat apa yang nggak benar. Nah dari situ, oh ternyata di bagian ayam ini ada yang nggak benar. Terus oh misalnya oh di utility kerannya ngocor terus. Oh misalnya apa namanya pompa buat ikan nila nyala tapi airnya nggak ngalir. Kan itu masalah, ya kan? Saya di rumah juga pernah gitu, ngong gitu kan, pompanya sampai ngong gitu, nggak ada air yang kesedot, nggak tanya ikan yang kesedot, itu, jadi ketutupan ikan, airnya nggak ngalir itu, ikannya ada yang ngambang-ngambang, itu contohnya. Jadi apa yang nggak benar? Oh, misalnya apa namanya? Apa ya? Misalnya, oh ada pakan yang kebuang-buang, itu, ya bececeran di bawah tuh, udah bececeran di bawah, cuma jamuran, bikin kuman, banyak lalat gitu kan, itu. Jadi, nah kalau di Arnold ada yang bagus, itu kan oven itu nyalanya pakai api dari gas, ya. Api dari gas setelah hitung pakai listrik sama api sama gas sama solar, oh murahan gas, kita beli gas. Nah tapi itu kan ada panas yang keluar, panasnya itu ditangkap lagi, panasnya ditangkap lagi buat boiler itu. Nah jadi panas energi kita, jadi ada yang dari panas yang hasil buangan plus gas gitu, jadi gas yang irit. Jadi ada juga pakan, misalnya pakan yang kemana-mana, nah itu kita tadangin misalnya, nah itu improvement contoh misalnya gitu ya, misalnya. Atau bawahnya ikan misalnya, ada mina padi kan, apa namanya? Mina padi ya. Kalau sama ikan Ada ikan sama sama kandang padi. juga apa sih namanya? Kalau mina padi bukannya padi sama ikan. sama padi, ya. Ikan sama Kalau kandang ayam sama ikan apa namanya? ada mayang. Ada. Ya itulah pokoknya lah. Pernah aku lihat di itu TV lah. Misalnya gitu kan. Oh ikan lele nih misalnya kan. Bawahnya jadi ada apa? Kan kalau kotoran ayam kan nggak najis ya, katanya kan nggak najis, jadi kan kalau dimakan ikan lele nggak apa-apa, aman, bukan kotoran orang kan, halal, tetap halal. Coba di itu misalnya di bawahnya ada ikan lele gitu kan misalnya, jadi pakannya jatuh, apa namanya, pupnya ayam jatuh dimakan ikan lele misalnya, itu kan itu ada plusnya, jadi lele nanti nilainya dari plusnya itu apa bagaimana gitu kan. Bu Nah Nana, itu juga improve misalnya. sorry mau tanya. Jadi kan gini Bu Nana, kalau di divisi improvement, apakah misalnya nih ya Bu Nana, kita kan melihat dalam keseharian nih ada SOP gitu kan. Nah kemudian dari SOP itu ternyata setelah kita lakukan beberapa perjalanan, kok misalnya ya pemberian pakan, kebanyakan daripada pemberian pakan itu dia ternyata butuh waktu lebih lama, harusnya dijadwalkan 8-11 gitu ya, 11-1 misalkan, misalnya gitu ya. Nah ternyata kalau kita amati dalam beberapa siklus gitu, kok dia dewasa dan remaja cara makannya beda. Iya memang beda. Iya kan. Nah si remaja itu karena kan sejauh ini kita pakai SOP yang sama dengan dewasa, gitu kan. Iya. Nah mengakibatkan kalau yang dewasa dia dikasih 4 kali habisnya langsung, kalau si remaja habisnya tuh agak lama dan bahkan sisa, gitu kan. Nah itu kalau misalnya dari tim dari divisi improvement kita mau merubah SOP, kalau dari perusahaan itu bisa kan ya. Iya. Jadi memang karena kita lihat kalau misalnya jaraknya hanya 3-4 jam, tuh sisanya makan masih banyak banget, walaupun kita pakai cara yang sama membuat dia lapar dulu gitu ya, itu tetap masih bersisa banyak gitu kan.
Nah, jangan-jangan mungkin metode kita terhadap remaja salah, saya bilang kayak gitu kan. Karena terlalu banyak sisa makan yang bisa sampai 25 kilo ya Bu ya. Nah ini saya akan coba mix berbagai ilmu populer lah. Itu tapi inti-intinya saja. Kayak yang tadi ya, ISO itu standar minimal untuk manajemen. Itu catat apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang dicatat. Itu aja. Kita kerjain itu aja udah bagus. Kita udah bisa bikin perusahaan. Kita udah bisa bikin usaha sendiri atau bisnis sendiri. Nah, tadi Bu Nana juga menyampaikan artiannya adalah tadi ya, selain catat apa yang dilakukan dan dilakukan apa yang dicatat, ya kan? Kita bicara mengenai sistem. Nah, ketika kita bicara mengenai sistem, walaupun kerja manual, ya kata Bu Nana itu tetap harus ada sistemnya. Iya. Sistem terdiri atas 3, yaitu adalah SOP, Instruction Manual, sama formulir. Nah, tadi yang dibilang Bu Nana, kamu kerja ada buktinya nggak? Nah, itu adalah form. Iya. Form yang kamu tulis, apakah itu wujudnya checklist, apakah itu wujudnya keterangan dan lain-lain. Silakan. Iya. Jadi ketika kita punya bisnis sesuatu gitu ya, entah itu yayasan ataupun lembaga ataupun PT, CV, apa kayak ini farm, pokoknya ibaratnya suatu lembaga lah ya, baik itu money oriented ataupun sosial, ya sama aja ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita harus punya sistem, karena sistem ini yang akan mengikat semua unsur di dalamnya. Unsur-unsur itu ada 4M ya: man, material, mesin, metode. Man itu orang, sumber daya manusia. Material apa yang dipakai. Terus mesin apa yang dipakai, atau alat-alatnya, toolsnya. Metodenya apa, misalnya gitu. Misalnya metodenya dengan berkelompok, atau misalnya metodenya ada proses oven, ada proses packing, misalnya gitu ya. Metodenya ada pemberian pakan, ada proses panen, ada proses sortir dan lain-lain lah. Itu ya yang ngerti sendiri itu. Jadi untuk mengatur 4 unsur ini kita harus punya sistem. Walaupun itu koperasi ya, walaupun itu koperasi desa misalnya, itu tetap ada sistemnya, ada ADART-nya. Tiba saatnya untuk Bu Nana untuk kemudian mengecek kemampuan mereka. Ya, kira-kira yang disampaikan Bu Nana ini ada manfaatnya nggak? Mereka nyampe nggak? Atau jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Iya. Dan ini artinya ada cash reward ya buat Anda sekalian tuh, supaya kita bisa menaikkan motivasi Anda untuk belajar. Kenapa? Karena tadi Bu Nana bilang, sebaik-baiknya perusahaan adalah perusahaan yang mampu ketika alumninya keluar dari sana, gampang dia dapat kerja. Oh iya. Kenapa? Karena di sini dia dididik. Nggak. Kalau dari depan ke belakang, kalau jalan kaki bisa 1 kilometer. Dan itu running 10 lini produksi pada saat bersamaan. Ya, itu oven itu itu bisa lebih dari segini saya. Saya kalau begini lebih itu ovennya, lebarnya, panjangnya ya bisa 300 meter misalnya, itu ovennya itu panjang. Dan kalau meleng sedikit angus ya Bu? Iya, angus. Mati listrik ceprit, udah kuenya angus semua, dibuang udah, gosong. Kalau kue cuma reject, coklatnya
geser dikit itu reject masih bisa dipakai, masih bisa dibuat kram, buat bahan lagi. Tapi kalau udah gosong nggak bisa. Nah, jadi artinya adalah bahwa bahkan pada tingkatan seperti posisi beliau yang sudah strategis sendiri masih ingin menciptakan backup. Iya, Apalagi kita, bisa-bisa Anda nggak bisa ada liburnya kalau nggak ada backupnya. iya betul. Ya, jadi harus punya backup. Orang tuh harus dilatih supaya bisa untuk melakukan apa yang kita kerjakan. Gitu. Jangan pelit sama ilmu, intinya gitu. Iya, waktu di